di tahun yang baru ini. Kata ini percaya adik-adik tetap semangat dan tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dia masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Adik-adik, kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, kita sama-sama berdoa. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, hingga saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan sama-sama beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan dapat hadir di setiap tempat kami, adik-adik di rumah ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap dong, Kakak Feni. Semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian Lead Us On. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya.
mari kita datang kepada Tuhan Yesus bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan hidup yang Kau masih beri bagi kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami hati yang mau duduk diam mendengarkan di bawah kaki salib-Mu. Bahkan kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, selamat hari Natal 25 Desember dan selamat tahun baru 2021. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan semakin sehat di tahun yang baru ini, amin. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar di awal tahun atau firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana hidup yang baru di hadapan Tuhan. Adik-adik, kalau ada hidup yang baru berarti ada hidup yang apa? Ada hidup yang lama, adik-adik. Nah, yang lama itu yang tahun berapa, adik-adik? 2020. Nah, sekarang tahun 2021 adalah tahun yang baru. Kita juga harus memulai dengan hidup yang baru. Adik-adik yang diberkati Tuhan di rumah, dimanapun berada hari ini, saya berharap kita terus buka hati kita siapkan hati kita belajar dari firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, adik-adik yang sudah bisa membaca firman Tuhan diikuti, dan yang belum bisa membaca dimohon untuk diam dan duduk tenang. Kita mau mendengarkan apa kata firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ini satu perikop ini cukup panjang, tapi kakak cuman mau ambil inti-intinya dari situ. Tapi tugas adik-adik hari ini membaca satu perikop itu. Judulnya di atas, manusia baru. Nah, tadi kakak bilang kalau manusia baru berarti ada manusia lama. Hari ini kita akan belajar bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang hidup memiliki manusia lama dan manusia yang baru. Adik-adik, siapkan hatinya, kita akan belajar dari firman dan perikop ini. Ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kita akan belajar dulu bagaimana kehidupan yang lama. Di mana mungkin saya dan adik-adik masih ada di dalam tanda-tanda ini atau ciri-ciri ini. Dikatakan Alkitab di situ, orang yang hidup dalam kehidupan yang lama itu atau manusia yang lamanya itu dikatakan apa, adik-adik? Ayat yang ke-17, pikiran yang sia-sia. Wow, dikatakan hidup lama itu hidup dalam ketidakpengenalan dengan Allah. Dikatakan jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang hidup dalam manusia lama? Yang pertama, pikirannya adalah pikiran yang sia-sia. Wah, kakak, bagaimana itu pikiran yang sia-sia, kakak? Pikiran yang sia-sia itu selalu berpikir yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang masih berpikir, wah, bagaimana ya supaya saya bisa berkelahi dengan teman saya yang suka ejek-ejek saya. Wah, itu pikiran yang sia-sia. Bagaimana ya supaya saya bisa menjadi kaya, banyak uang, supaya saya bisa menjadi orang-orang yang kasih tunjuk-tunjuk sama orang lain. Wah, kau itu orang begini, saya ini orang hebat. Lihat tuh, saya hidup dalam kesombongan. Wah, selalu memikirkan perkara-perkara yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa mengambil barangnya dia? Oh, saya begini. Bagaimana saya bisa pukulin dia ya? Wah, itu semua pikiran yang sia-sia, adek. Terus lanjut, ayat yang ke-18. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Wow, tahun 2020 dia malas untuk
ikut ibadah, malas untuk berdoa, malas untuk baca Alkitab, malas untuk ikut Kamis Ceria karena dia bilang tidak di absen, tidak ada yang lihat saya. Wah, ya tidak ada itu. Kita tidak dilihat nanti kakak-kakak itu yang di gereja itu dia tidak lihat kita kalau kita ikut atau tidak. Tapi ingat, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, adik-adik, di tahun 2020, wah, masih malas. Nanti dia rajin kalau ada tugasnya dari sekolah. Tetapi, wah, kalau tidak ada tugasnya dari sekolah, dia tidak pernah mengikuti Kamis Ceria. Dipaksa-paksa dulu. Wah, adik-adik, ini ciri-ciri orang yang hidup dalam kehidupan yang tidak mengenal Allah. Yang berikut, perasaan itu tumpul di ayat yang ke-19. Dia punya perasaan yang tumpul. Ayat 19 ya. Perasaan mereka tumpul. Wah, ternyata ada perasaan yang tumpul adik-adik. Perasaan yang tumpul itu atau hati nurani yang tumpul, dia sudah tahu bahwa dia salah, tapi dia tidak merasa bahwa saya salah. Dia jalan terus. Perbuatannya itu sudah menjengkelkan mama, mungkin menjengkelkan papa, tapi dia tidak merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik sama orang tuanya, sama adik-adiknya. Dia merasa, saya ini tetap benar. Itu namanya punya perasaan yang tumpul. Ayat yang ke-25, hidup dalam kebohongan. Wah, kemarin tahun 2020 masih suka bohong. Suka berkata yang tidak jujur, suka keluarkan perkataan-perkataan yang selalu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, suka berbohong. Masih suka ditanya, benar enggak kamu yang ambil? Oh, bukan saya mama, ini saya ini tidak, sampai dia marah-marah. Wah, itu masih hidup di apa? Di kehidupan yang lama, yang masih 2021 kemarin masih suka bawa-bawa itu. Terus apa lagi? Ayat 26 adik-adik, hidup dalam kemarahan. Bahkan dikatakan di situ 26-nya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Adik-adik, boleh enggak kita marah? Wah, boleh. Kakak ini suka marah-marah sama adik-adik. Kalau kakak kasih tahu dan tidak mau dengar, kakak suka tegur. Tapi kakak tegur adik-adik bukan berarti kakak benci sama adik. Tapi karena kakak perhatian, kakak sayang sama adik-adik semua, jadi kakak menegur dengan kasih. Jadi supaya adik-adik tidak melakukan lagi. Jadi di dalam kita marah itu kita tidak menyimpan apa? Kebencian. Saya tidak memaafkan itu, saya benci itu. Saya itu mau bikin bagaimana caranya supaya saya bisa balas, saya bisa berbuat jahat sama orang itu. Kembali lagi pikirannya sia-sia. Wah, adik-adik, itu sebabnya kita perlu menanggalkan kata firman Tuhan. Tapi kita lihat dulu di ayat yang selain yang hidup di dalam kemarahan, kita lihat di ayat 28, jangan hidup lagi dalam sikap yang suka mencuri. Mencuri itu kakak selalu bilang mengambil barang seseorang atau mengambil barang di dalam rumah tanpa harus pamit kepada orang tua, tanpa harus pamit kepada kakak-kakak yang ada. Ini kan punya aku, jadi saya ambil saja. Nanti mama mau pakai atau mama cari di mana ya? Nggak tahu, padahal dia yang sudah ambil. Itu namanya mencuri adik-adik. Ayat yang ke-29, perkataannya adalah perkataan yang kotor, suka memaki-maki orang, suka mengeluarkan perkataan-perkataan kutuk, perkataannya selalu melemahkan orang lain. Wah, itu orang yang hidupnya masih dalam kehidupan yang lama, orang yang hidup tidak mengenal Allah. Tapi adik-adik, kita yang hidup masih dikasih kesempatan sampai hari ini, hidup di tahun 2021, kita mau menjalani 1 tahun ke depan ini, kita harus mendasari kehidupan kita dengan hidup dalam pengenalan akan Allah atau hidup di dalam
manusia yang baru. Nah, adik-adik tadi kita sudah lihat bagaimana tanda-tandanya orang atau anak-anak yang masih hidup di dalam manusia lama. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-20. Di situ dikatakan apa adik-adik? Ayat yang ke-20 katakan, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama." Jadi karena kita ini sudah mengenal Kristus, hidup dalam pengajaran-pengajaran Kristus, maka yang hidup yang lama yang tadi yang kakak sudah sebutkan itu, kita harus apa kata Alkitab? Menanggalkan. Bilang semua dulu. Menanggalkan manusia yang lama. Tahu menanggalkan adik-adik? Meninggalkan. Nah, kakak kasih contoh seperti ini. Kalau adik-adik mau pakai baju yang baru, apa yang adik harus lakukan? Adik-adik harus mengeluarkan atau menanggalkan atau meninggalkan baju yang lama. Demikian hidup kita adik-adik. Kalau kita mau mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus Yesus, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama tadi, yaitu ada 1 sampai berapa tadi? Ada 1 sampai 7. Nah, lalu kakak, bagaimana hidup yang baru itu? Adik-adik cek diri ya, dan kita ikuti Alkitab ini. Hidup dalam kehidupan yang baru. Di dalam 23 kita penting sekali untuk membaharui roh kita dan pikiran kita sehingga tindakan kita juga berubah. Nah, adik-adik kita lihat manusia yang baru. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Orang yang hidup dalam manusia baru, yang tadinya pikirannya sia-sia, sekarang pikirannya sudah berubah. Tidak lagi berpikir bagaimana supaya saya bisa pukulin teman saya, tetapi mulai berubah. Jadi pikirannya yang memikirkan bagaimana saya bisa menolong orang lainnya yang tidak punya apa-apa, saya bisa berbagi dengan mereka. Bagaimana supaya saya bisa menyenangkan mama dan papa ya? Bagaimana saya bisa melakukan suatu tindakan yang bisa membuat mamaku tersenyum setiap hari. Kalau mamaku sedih tapi dia lihat saya, wah, saya mau menjaga adekku, merawat adekku, membantu mamaku bekerja. Jadi tidak lagi berpikiran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jauh, yang tadinya jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tahun ini dia mulai rajin berdoa, baca Alkitab, beribadah. Bahkan dia tanpa disuruh-suruh lagi, dia, ini hari Kamis, saya harus mempersiapkan diri. Jangan nanti sudah larut malam baru mamanya atau papanya bilang, hari ini hari Kamis, kamu tidak Kamis ceria? Oh iya, sudah mengantuk. Wah, ditunda lagi. Tahun 2021 harus belajar mendisiplinkan diri untuk selalu punya, saya mau melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saya harus selalu punya hati untuk dekat dengan Tuhan lewat baca Alkitab. Malas baca Alkitab tahun 2020, tahun ini harus lebih banyak baca Alkitab. Yang tadinya selalu tidak punya perasaan bahwa saya berbuat salah, tahun 2021 dia harus berpikir, oh iya ya, saya sudah salah, saya harus minta maaf kepada orang yang saya berbuat salah. Yang berikut apalagi tadi dikatakan selalu hidup dalam kebohongan, tapi manusia yang baru harus hidup dalam kejujuran. Tuhan Yesus cinta anak-anak yang selalu hidup jujur. Yang tadinya hidup suka membenci orang lain, sekarang hidupnya suka mengasihi orang lain. Yang tadinya perkataannya selalu perkataan yang kotor, tetapi tahun 2021 perkataannya sudah diubahkan menjadi perkataan yang
memuliakan nama Tuhan, suka memuji Tuhan, suka berdoa, bahkan perkataan-perkataan yang membangun kehidupan, menguatkan kehidupan teman-temannya. Lihat teman-temannya yang sakit, ayo semangat, kamu pasti sehat, ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kamu. Ada lihat teman-teman yang tidak butuh sesuatu, ayo saya punya 2, saya kasih kamu 1 ya. Jadi hidupnya itu mulai berbagi kasih. Tidak sama seperti yang kemarin, hidupnya apa-apa untuk diri saya. Ini kan punya aku, ini kan punya aku. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, dalam hidup yang baru, dikatakan tadi di bawah itu, hendaklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi adik-adik, kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk orang lain. Berdampak, membawa dampak yang baik bagi teman-teman kita. Sehingga hidup kita itu adik-adik di tahun 2021 ini menjalani 1 tahun ini. Minta Tuhan, biar hidup saya di tahun 2021 ini, dimanapun saya berada, saya membawa damai. Bukan membawa perpecahan, tapi saya menjadi agen-agen kasih. Saya menjadi pribadi yang membawa damai dimanapun berada. Jadi itu adik-adik ya. Jadi ada pembaharuan, ada hidup yang baru. Kita baca ayat yang terakhir sama-sama. Kita baca di ayat yang ke-31 lagi. 1, 2, 3. Sebab segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang ke-32. Tetapi itu apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita menanggalkan kehidupan yang hidup dalam kebencian, kepahitan, kejahatan manusia yang lama tadi, dan kita menggunakan kasih. Sebab Kristus Yesus sudah mengampuni kita, makanya Tuhan mau juga kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kita di tahun 2021 ini adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan adik-adik COVID belum kunjung untuk berakhir, tapi hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan seluruh tindakan kita tidak digoncangkan dengan situasi yang ada, tapi kita tetap berjalan maju dengan penuh kasih Tuhan. Amin adik-adik. Ayat hafalannya Efesus 4 ayat yang ke-31 dan 32. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari di awal tahun 2021 ini, dan kita akan berdoa. Semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang datang mengajar kita di awal tahun 2021. Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Engkau, Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau setia bagi kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau mengajari kami, Engkau tetap setia mengajari kami bagaimana kami hidup di dalam kehidupan yang baru Tuhan, di tahun yang baru ini. Kami bukan membawa lagi kehidupan kami yang lama, tapi kami benar-benar menanggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami mau mengenakan kehidupan kami yang baru di tahun 2021. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa benar-benar mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Yang dulunya kami mungkin masih malas untuk beribadah, yang dulunya pikiran kami selalu sia-sia, pikiran kami selalu memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, tidak baik Tuhan. Ampuni kami yang masih suka berbohong, kami yang masih suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, selalu merendahkan orang lain, selalu mungkin masih memaki-maki orang lain. Ampuni kami, kuduskan kami, bibir mulut kami Tuhan. Kami yang dulunya mungkin masih suka mencuri, kami yang dulunya masih suka tidak dengar-dengaran di tahun kemarin, hari ini kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan.
membaharui roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang dibaharui dengan Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala kesalahan kami, dan kami mau hidup menggunakan manusia baru di tahun 2021. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian Satu-satunya Yang Kuandalkan. Share kebenaran firman Tuhan. Biarlah dia Tuhan Kau berkati lebih lagi dengan hikmat-Mu. Kau pakai dia Tuhan, kehidupannya dibuat berhasil ya Bapa. Tuhan lindungi sertai Tante Omi beserta keluarga ya Bapa, dimanapun mereka berada. Engkau yang selalu ada bersama mereka. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua adik-adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil, berikan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Biarlah orang tua, adik-adik kami dapat menjadi teladan Kristus bagi anak-anak-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga adik-adik kami ceria, bahkan semua yang menonton Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan urapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan yang selalu membimbing menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur. Kami sudah beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky.